Pada zaman Nabi Muhammad lahir udah ada kata Allah belum? Udah. Makanya bapaknya Nabi Muhammad namanya Allah. Jadi penemuan kata Allah bukan Nabi Muhammad, bukan. Jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Cuman pemaknaan kata Allah pada ketika Nabi Muhammad lahir dan besar itu sudah mengalami apa yang disebut sebagai deviasi lah, penyimpangan. Karena kata Allah waktu itu lebih melekat disemakan untuk satu entitas yang menguasai kuasa, dewa air. Loh, kenapa dewa air? Karena untuk masyarakat Arab air itu adalah sumber kehidupan. Ada air dia nggak bakal hidup, mati karena di gurun pasir. Penguasa nunggah gegeh lewi yang mendiami telaga itu Allah dulu. Yang mendiami oase itu namanya dewa Tuhan, dewa Allah, dewa penguasa air. Itu yang ingin dikonstruksi oleh Muhammad. Saya mau langsung masuk aja ke dalam materi. Kalau Anda belajar NDP, itu kan di dalam NDP itu kalau mau diklasifikasi ada berapa klasifikasi? 8 bab. 8 bab itu kalau mau dibagi bisa berarti berapa bab? Secara umum. Sebenarnya NDP itu bisa dibagi dua aja. Yang pertama itu dasar-dasar kepercayaan, ya kan? Beliefnya, ngomongin beliefnya. Yang kedua itu adalah praksisnya. Itu sebenarnya iman, ini amal soleh. Ini bab awal nih. Bab awal itu apa aja tuh? Dasar-dasar kepercayaan, terus kemanusiaan, terus intinya itu tentang iman, tentang manusia, tentang ciri-ciri dari manusia, yaitu tentang takdir, freedom dan lain-lain kan. Terus apa lagi? Nah kalau udah ngomong sini baru individu dan masyarakat. Nah ini udah masuk nih. Individu dan masyarakat itu bab jembatan untuk menjembatani bagaimana individu-individu yang imannya udah benar, yang beliefnya udah benar itu bridge ke society. Karena ini itu sebenarnya fokus, bab ini itu fokus pada penciptaan individu atau makhluk yang apa? Yang paling terkenal di bab kita ngomongin apa? Khalifah kan? Jadi ini sebenarnya ingin ngomongin tentang konstruksi manusia ideal menurut orang HMI yang kalau mau disederhanakan sebenarnya yang ini terkenal banget. Kamu tahu insan. Jadi bab pertama itu ingin mengkonstruksi secara ideal siapa manusia ideal versi orang HMI. Versi Islam tentu saja, Islam penafsiran insan kamil. Tapi insan saja. Karena kalau menurut saya insan itu sudah kamil. Dan insan nanti di bridge di sini di individu dan masyarakat itu untuk nge-bridge bahwa insan yang sudah diciptakan ini itu buat apa kalau insan ini enggak memberikan benefit, enggak memberikan manfaat, enggak memberikan kebaikan kepada society, umat, masyarakat. Nah, nanti habis itu apa? Ngomongin apa? Keadilan sosial. Terus apa lagi? Pengetahuan, kemanusiaan, ekonomi. Pokoknya di sini ekonomi, sosial, politik di sini lah. Ya. Kalau mau disederhanakan itu dua. Jadi bab mengkonstruksi tentang siapa manusia ideal menurut HMI, bab bridgingnya, kemudian bab aksinya. Yang insan-insan kali ini harus beraksi untuk menciptakan tatanan ekonomi, sosial, politik yang berkeadilan. Makanya ada bab khusus tentang keadilan apa namanya? Babnya tadi? Keadilan sosial dan ekonomi. Jadi itu sebenarnya NDP itu kalau mau disederhanakan kawan-kawan, meskipun nanti ada udah nggak ada tentang Quran kan? Janganlah NDP nggak usah aneh-aneh. Ya biasa aja. Nggak usah kafir-kafiran juga gitu ya. Semua udah nggak ada. Zaman dulu saya awal-awal masuk lagi itu, aduh kadang-kadang kalau ini dikonstruksi, waduh saya begini. Nah, di dalam bab ini, inti dari bab ini apa? Kalau mau disederhanakan nih, kan kita ngomongin apa sebut sebagai
Tauhid dulu kan? Kita ingin membetulkan dulu cara orang hai. Saya buka jaket ya sebelah. Jadi ini karena hari Sabtu, jadi saya ngisi acaranya santai, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Jadi untuk yang pertama, intinya itu kan dasar-dasar keimanan itu kalau mau di-encapsulate, kalau mau disederhanakan itu disederhanakan pada dua konsep sebenarnya. Yang pertama konsep tauhid, yang kedua konsep Islam. Nanti dari dua konsep ini akan muncul insan. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Membahas tentang ketahuan. Apa artinya secara etimologi tauhid? Dari kata apa? Tauhid itu dari bahasa Arab kan? Apa? Satu. Akar katanya apa? Satu. Wahada. Ya kan? Dari ahad atau wahada. Satu. Maksudnya apa? Bahwa kita ya gimana? Mempertegas konsepsi syahadat, yakni di mana ada bentuk peniadaan, pengecualian dan konfirmasi. Anafi wal isbat. Kenapa anafi wal isbat itu penting? Karena Anda harus paham Islam datang dalam konteks di mana masyarakat Arab waktu itu mengenal banyak Tuhan. Ada Tuhan-Tuhan yang lain yang sudah ada, sudah eksis. Bahkan Allah pun sudah ada. Allah, kata Allah juga sudah ada. Dan dianggap sebagai dewa juga bagian dari Tuhan. Jadi Allah itu bagian dari Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya ada Lata, Uzza, Manata, dan lain-lain kan. Nah, yang ingin pertama kali dirubah oleh Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dan itu kemudian kita juga adopsi di dalam doktrinasi kita adalah pertama-tama itu kita diharuskan dulu untuk meluruskan dulu dasar-dasar kepercayaan dan keimanan kita pada apa yang disebut sebagai the ultimate transcendence, yang maha transendental. Namanya bisa macam-macam. Sang Hyang Widi, Pangeran, Gusti Allah, sama-sama kalau menurut saya. Tuhan, God, Allah, ya. Tapi yang paling penting bukan hanya nama, tapi nanti yang paling penting itu adalah bagaimana pemaknaan dan kepercayaan terhadap nama itu. Pada zaman Nabi Muhammad lahir udah ada kata Allah belum? Udah. Makanya bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdul Allah. Jadi penemu kata Allah bukan Nabi Muhammad, bukan. Jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Cuman pemaknaan kata Allah pada ketika Nabi Muhammad lahir dan besar itu sudah mengalami apa yang disebut sebagai deviasi lah, penyimpangan. Karena kata Allah waktu itu lebih melekat disematkan untuk satu entitas yang menguasai kuasa, dewa air. Loh, kenapa dewa air? Karena untuk masyarakat Arab air itu adalah sumber kehidupan. Ada air dia nggak bakal hidup mati karena di gurun pasir. Penguasa nunggal gagah lewi yang mendiami telaga itu Allah dulu. Yang mendiami oase itu namanya dewa Tuhan, dewa Allah, dewa penguasa air. Itu yang ingin dikonstruksi oleh Muhammad. Jalan menuju tempat dewa air berada itu disebut sebagai syariah, jalan besar. Loh, kenapa sebut jalan besar? Karena semua orang tahu, semua orang butuh air, sehingga jalan menuju ke tempat itu tuh kata orang Sunda lebek. Kalau sudah lagi, lebek itu artinya udah sering banget diinjak-injak sampai kelihatan bekas injekannya. Jalannya tuh, jadi jalannya tuh kalau kamu merem aja di sana nggak bakalan nyasar, nggak kelihatan kok sampai ujung itu tempat airnya itu. Makanya disebut syariah. Syariah itu jalan gede, jalan raya menuju tempat dewa air itu berada. Syariah. Tapi kadang-kadang ada yang iseng, saya pengen jalan yang belok-belok aja yang biar cepat, shortcut. Thariqah. Nabi Muhammad ingin mendekonstruksi atau ingin meluruskan keyakinan masyarakat pada waktu itu. Yang menarik, kalau Anda baca Quran, ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran itu nggak pernah disebut kata Allah. Coba ayat pertama yang diturunkan apa? Baca dong. Bismi
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang kedua apa? Yang kedua, ayat yang kedua diturunkan. Perdebatan, tapi yang terkenal apa? Al-Mudassir. Apa? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabb. Nah, problem kan? Gak ada kata Allah. Kata para mufasir campur motif di dalam banyak bukunya di doktrin dan peradaban dan lain-lain. Satu alasan kenapa kata Allah tidak digunakan di awal-awal, karena kalau Al-Quran menggunakan kata Allah di awal-awal, dikhawatirkan itu diinterpretasikan sebagai afirmasi Muhammad terhadap tradisi jahiliyah dewa air itu. Makanya dia menggunakan kata yang netral dulu. Rob itu netral, nggak dikenal sama orang Arab, ataupun kalau dikenal itu tidak punya konotasi spesifik terhadap dewa airnya orang Arab. Nah baru udah agak lama, agak belakangan, terutama nanti udah di Madinah dan lain-lain, kata Allah dipakai. Allahu la ilaha illallah, macam-macam. Ya ilah Allah dipakai. Itu sebagai strategi Muhammad untuk meluruskan keimanan atau bukan keimanan, cara bertuhan orang di sekitarnya waktu itu, Arab Jahili waktu itu, agar orang Arab Jahili itu kembali kepada Al-Hanif. Sebenarnya adalah ajaran Ibrahim. Sebenarnya itu sudah ada, ajaran teologi yang monoteistik sudah ada. Tapi ajaran teologi monoteistik pada zaman Nabi Muhammad itu marginal. Marginal itu terpinggirkan. Nabi Muhammad itu ingin memainstreamkan kembali teologi Hanafiyah, teologi monoteistik yang dulu dibawa Ibrahim. Itulah kenapa Nabi Muhammad selalu mengklaim kenabiannya adalah kelanjutan dari tradisi Ibrahim, Abrahamic religion, tradisi Ibrahim yang itu dulu di zaman Nabi Muhammad.